berpisah dengan damai. Duryodhana berteriak mengapa dia membunuh Abhimanyu ketika dirinya memerintahkan bahwa dia ingin membunuh Abhimanyu sampai matahari terbenam. Karena berteriak bahwa saat ini matahari sudah terbenam dan bangsa Arya telah kehilangan seorang pejuang yang hebat. Setelah matahari terbenam dan semua Kurawa pergi, Pandawa berlari menuju mayat Abhimanyu dan menangis keras. Drona masih terdiam dan tidak beranjak dari tempatnya. Yudhistira bertanya kepada Drona apakah ini strateginya yang dia banggakan. 6 perwira tangguh Kurawa menyerang seorang anak kecil bersama-sama dan menyiksanya. Arjuna kembali ke medan perang Kurusetra. Arjuna melihat sosok Abhimanyu yang sedang menunggunya dalam senyum. Tetapi saat Arjuna maju mendekat, sosok tersebut menghilang dalam kabut. Arjuna menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi kepada Abhimanyu. Karena bertemu Ibu Kunti dan berkata bahwa dia tidak bisa menghilangkan noda darah Abhimanyu dari tangannya. Kunti bertanya apakah benar cucunya Abhimanyu sudah tidak ada lagi. Karena mengatakan iya, Kunti mulai menangis. Karena berusaha menghiburnya dan diskusi emosional mereka berlanjut. Karena berkata bahwa mulai kini dia akan hidup dengan beban telah membunuh seorang pejuang muda yang sangat hebat. Karena lalu pergi dari Kunti. Pandawa terus menangisi mayat Abhimanyu. Raja Wirata berkata bahwa sudah waktunya untuk membawa jenazah dan memberinya penghormatan terakhir. Yudhistira bertanya bagaimana dia akan memberitahu Arjuna dan Subadra, serta Drupadi bahwa putra mereka sudah mati. Arjuna tiba dan datang berlari serta memegang putranya dan menangis. Krishna mengatakan putranya telah menjadi pejuang dan martir hebat di dunia dan kisahnya akan diingat selamanya. Pancali sedang menunggu Abhimanyu dan para Pandawa. Kunti datang dan berkata bahwa putra mereka sudah tidak ada lagi. Pandawa membawa tubuh Abhimanyu. Uttari dan Drupadi syok melihat jasad Abhimanyu yang digendong oleh Arjuna. Sambil membersihkan luka di mayat suaminya, Uttari berkata bahwa suaminya adalah seorang martir dan Abhimanyu harus dihormati. Uttari kemudian melakukan tilak kepada Abhimanyu. Pancali dan Kunti membawa Uttari masuk. Pandawa menangis melihat tubuh Abhimanyu. Karna tiba-tiba datang di kemah para Pandawa. Bima dan Pandawa lainnya marah melihat kehadiran Karna. Bima berteriak kepada Karna mengapa dia datang ke sini. Karna berkata bahwa dia datang untuk menghormati prajurit muda hebat yang bernama Abhimanyu. Bima berteriak kepada Karna bahwa Kurawa telah melanggar aturan dalam perang hari ini dan bahkan Karna adalah bagian dari Kurawa. Yudhistira menghentikan Bima dan mengatakan bahwa sikap mereka bukanlah seperti Kurawa. Yudhistira bertanya kepada Karna apakah dia datang untuk menertawakan mereka. Karna berkata bahwa dia datang untuk menjadi bagian dari duka mereka dan untuk memberikan rasa hormat kepada prajurit hebat Abhimanyu. Krishna mengatakan ini adalah perang dan seperti arti nama Yudhistira, Yudhistira harus diam, tenang dan stabil dalam mengambil keputusan. Karena bahkan kehilangan putranya juga dan datang ke sini untuk berbagi rasa sakitnya, jadi Pandawa harus membiarkan Karna ikut bergabung. Yudhistira akhirnya membiarkan Karna masuk. Membersihkan tubuh Abhimanyu bersama dengan para Pandawa. Pandawa menangisi banyaknya luka dan penderitaan yang dialami Abhimanyu sebelum kematiannya.
karena mengikuti semua prosesi kremasi Abimanyu bersama kelima saudaranya. Sementara itu di kubu pasukan Kurawa, Duryudana dan Kurawa tengah berpesta atas hasil yang mereka dapatkan hari ini. Gandari memberitahu Raja Destarasta bahwa Duryodana melakukan kesalahan dan seharusnya tidak membunuh Abimanyu. Destarasta berkata bahwa Duryodana memang melakukan kesalahan, tetapi Abimanyu membawa kematian pada dirinya sendiri dengan memasuki perangkap dan memprovokasi begitu banyak perwira Kurawa. Pemakaman Abimanyu dimulai. Tubuh prajurit lainnya mulai dibakar. Krishna meminta Arjuna untuk mulai mengkremasi tubuh putranya. Arjuna meminta para saudaranya menjelaskan apa yang menyebabkan keempat Pandawa tidak berhasil melindungi putranya. Sadewa lalu menjelaskan kepada Arjuna mengenai Jayadrata yang berhasil memaksakan anugerah dari Dewa Siwa untuk dirinya. Jayadrata menjadi tidak terkalahkan oleh keempat Pandawa dan hanya bisa dikalahkan oleh Arjuna saja. Arjuna membatalkan niatnya dan mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan tubuh Abimanyu terbakar sampai dia berhasil membunuh Jayadrata besok sampai matahari terbenam. Arjuna berjanji akan membakar tubuh Jayadrata bersama dengan tubuh Abimanyu besok atau dirinya yang akan mati. Arjuna menghampiri Karna dan meminta Karna untuk memberitahu pihak Kurawa untuk menyembunyikan Jayadrata dimanapun mereka bisa di medan perang besok. Arjuna akan menemukan Jayadrata bahkan dari Dewa Kematian dan akan membunuhnya sebelum matahari terbenam. Kalau tidak, maka Arjuna akan membakar dirinya sendiri di dalam api pembakaran putranya. Dursasana dan Sangkuni mendiskusikan bagaimana mereka membunuh Abimanyu secara perlahan. Drona berkata bahwa mereka telah melakukan kesalahan dengan memancing kemarahan Arjuna. Karena menghadapkan diri dan berkata bahwa Abimanyu telah meninggal sebagai martir dan menjadi prajurit terhebat di dunia. Sangkuni mulai memancing emosi karena apakah Karna tidak ingat bagaimana putranya dibunuh oleh para Pandawa dengan kejam dan kini Karna memuji putra Pandawa. Karna masih terus memuji Abimanyu. Sangkuni berkata bahwa sejarah akan melupakan mereka yang membuat kesalahan, dan sejarah hanya akan menulis nama pemenang. Karna berkata bahwa dia tidak memerlukan namanya tertulis di dalam sejarah untuk pembunuhan Abimanyu. Karna lalu menceritakan mengenai sumpah Arjuna untuk menghukum Jayadrata besok. Duryudana memberitahu timnya bahwa mereka harus melindungi iparnya yaitu Jayadrata dengan cara apapun dan akan menyembunyikannya sampai matahari terbenam. Gandari menangis di depan Raja Destarasta bahwa Arjuna telah bersumpah untuk membunuh Jayadrata dan Arjuna pasti akan memenuhi janjinya. Gandari tidak sanggup melihat putrinya Dursala menjadi janda. Sangkuni memberitahu Dursasana bahwa dia memiliki rencana yang berbeda dan berkata bahwa dia sebenarnya tidak peduli jika Jayadrata mati. Sangkuni ingin Arjuna mati besok saat mencoba membunuh Jayadrata. Entah Arjuna berhasil ataupun tidak berhasil. Sangkuni berkata bahwa sang penipu ada di pihak Pandawa. Krishna pasti telah merencanakan sesuatu dan akan melaksanakannya. Jadi sebelum Krishna mulai bertindak, mereka harus melaksanakan rencana mereka. Sangkuni dan Dursasana lalu pergi berdua ke tenda Jayadrata. Sangkuni meminta Jayadrata bahwa dia harus kembali ke kerajaannya dan membual tentang keberaniannya di depan istrinya dan tidak boleh mengatakan bahwa dia kabur dari medan perang. Jayadrata bertanya mengapa dia pergi dari sini. Jayadrata akan tetap kembali dan akan melawan Arjuna. Duryodana masuk dan mencoba meyakinkan Jayadrata untuk bersembunyi besok, tetapi Jayadrata tetap bersikeras akan ikut bertarung besok. Sangkuni mengundang ayah Jayadrata dan mempertemukannya dengan Jayadrata. Sangkuni memberitahunya bahwa jika Jayadrata bersembunyi sampai matahari terbenam, Arjuna tidak akan bisa membunuhnya dan harus menjalankan sumpahnya untuk membakar dirinya. Ayah Jayadrata memberi penjelasan bahwa putranya telah diberi anugerah bahwa siapapun yang membunuhnya akan ikut mati terbakar. Sangkuni berkata bahwa dia punya rencana. Jayadrata berterima kasih kepada ayahnya atas kedatangannya dan membawanya ke tendanya. Dursasana memuji rencana Sangkuni. Duryodana berkata bahwa mereka harus melindungi Jayadrata sekaligus membunuh Arjuna besok. Duryodana pergi ke kamar Karna dan mengatakan bahwa dia tidak menyesal telah membunuh Abimanyu karena Duryodana melihat sendiri saudara-saudaranya dibunuh oleh Bima secara kejam. Duryodana melihat prajurit hebat seperti Vrishasena dikeroyok oleh Pandawa dengan kejam dan Abimanyu telah menghina dan melucuti jubahnya.
Jadi balas dendam untuk Abimanyu sudah sangat jelas. Karena berkata bahwa dia akan menunggu suatu hari ketika persahabatan mereka telah berakhir dan besok mungkin dirinya tidak akan menghadiri perang untuk membela Duryudana. Duryudana mengatakan dia akan menunggunya besok dan berharap karena akan datang. Arjuna kembali mengambil sumpah di depan tubuh Abimanyu bahwa dia akan membunuh Jayadrata sebelum matahari terbenam besok, kalau tidak maka Arjuna akan meninggalkan dunia ini bersama putranya. Sangkuni kembali membahas rencananya bagaimana dirinya akan melindungi Jayadrata. Drona mendiskusikan rencana selanjutnya dan menunjukkan bagaimana dia akan membentuk jebakan dan melindungi Jayadrata di tengah formasi. Perang kembali dimulai di pagi hari. Kurawa dan Pandawa berdiri berseberangan. Kurawa tertawa dan berkata hari ini Arjuna pasti akan mati. Aswatthama menantang Arjuna, namun Arjuna segera menembakkan panah pengikat di tubuh Aswatthama. Bima memperingatkan siapapun yang ingin menghalangi jalan Arjuna maka dia akan mati di tangannya. Arjuna mengambil panah dan mulai membunuh pasukan Kurawa. Bima mulai secara brutal menghancurkan tentara Kurawa dan para pangeran Kurawa. Drona kini berhadapan dengan Arjuna. Arjuna mengambil sumpah atas ajaran Drona dan meminta gurunya untuk minggir. Drona berkata bahwa Panglima tentara Kurawa telah berdiri di depannya dan Arjuna harus bertarung dengannya. Pertarungan di antara mereka dimulai. Aswatthama diikat oleh panah gaib Arjuna dan dia memanggil Drona untuk meminta bantuan. Drona berbalik ke arah Aswatthama. Arjuna merasakan peluang dari kelengahan Drona dan menembakkan panah untuk menghancurkan kereta Drona. Krishna mengendarai kereta lebih jauh dan Arjuna mulai membunuh lagi pasukan Kurawa dengan brutal. Raja Salya dari Madra yang berusaha menghalangi Arjuna juga ikut terikat oleh panah Arjuna. Sangkuni melihat Arjuna semakin dekat ke arah dia dan Jayadrata. Duryudana turun dari kereta untuk menghadapi Arjuna. Namun berhasil dikalahkan oleh Arjuna. Tepat ketika Arjuna melepaskan panah untuk membunuh Jayadrata, panah Karna muncul dan menghalangi rencana Arjuna. Karna memasuki medan perang dan berdiri di depan Arjuna. Karna berkata bahwa dia terikat janji untuk melindungi Kurawa, dan Jayadrata adalah bagian dari pasukan mereka. Karna memasuki medan perang dan berdiri di antara Arjuna dan Jayadrata. Pertarungan di antara mereka berdua dimulai. Karna berhasil menguasai pertarungan dengan Arjuna. Sanjaya memberitahu Raja Destarasta dan Ratu Gandhari bahwa Karna telah mengambil alih perlindungan untuk Jayadrata dan tengah bertarung dengan Arjuna. Destarasta senang dan mengatakan sekarang kemenangan mereka lebih pasti. Arjuna tidak akan bisa membunuh Jayadrata dan harus mengorbankan dirinya sendiri di dalam api. Prajurit di sisi lain memberitahu Drupadi bahwa Karna telah mengambil alih pertarungan dan Kurawa menjadi lebih kuat sekarang. Drupadi khawatir bahwa Arjuna tidak akan dapat memenuhi janjinya dan harus mengorbankan hidupnya. Drupadi berdoa kepada Mahadewa untuk melindungi suaminya. Arjuna semakin emosi karena Karna berhasil menangkis semua serangannya. Krishna meminta Arjuna untuk berpikir jernih dan tidak gegabah, karena lawannya adalah Karna. Arjuna menembakkan astra spesialnya yang memunculkan seekor ular raksasa yang menyerang kereta Jayadrata. Karna menghancurkan ular Arjuna dengan sekali serangan. Karna mengimbangi semua serangan panah Arjuna hingga matahari hampir terbenam. Arjuna terlihat lelah bertarung dengan Karna. Krishna berkata kepada Arjuna bahwa saat ini Arjuna sedang berdiri di depan seorang pejuang yang bernama Karna yang tahu cara untuk mengulur waktu Arjuna hingga matahari terbenam. Pertarungan Arjuna dan Karna berlanjut hingga matahari terbenam. Arjuna berdiri tidak berdaya. Duryudana berterima kasih kepada Raja Angga, karena telah melindungi Jayadrata dengan menghadapi Arjuna. Duryudana meniup terompet perang, pertanda bahwa perang hari itu telah berakhir. Di Hastinapura, Destarasta tertawa bahagia mendengar pengamatan Sanjaya, karena Arjuna akan segera menepati sumpahnya untuk dibakar di api pembakaran.
Sangkuni kemudian mulai menertawakan Arjuna dan mengatakan bahwa inilah saatnya untuk memenuhi janji Arjuna dan menunjukkan kepada Arjuna balok kayu dan memintanya untuk pergi dan tidur di atasnya untuk dibakar. Sangkuni kemudian menertawakan 4 Pandawa lainnya dan memberikan mereka tongkat api untuk membakar saudaranya yaitu Arjuna. Para Pandawa berdiri tak berdaya sambil menangis. Sangkuni berkata seperti halnya Duryudana yang membakar saudaranya yang gugur dalam perang karena ulah Bima. Kali ini para Pandawa akan membakar saudara mereka juga. Namun perbedaan kali ini adalah Arjuna akan dibakar dalam keadaan hidup. Jayadrata datang di depan Arjuna dan memintanya untuk pergi dan tidur di atas balok kayu sekarang. Karena merasa ada yang tidak beres dengan keadaan hari ini. Arjuna meminta maaf kepada Krishna karena tidak mampu memenuhi janjinya. Arjuna berkata bahwa segala hal sudah masuk dalam perhitungan Krishna, dan jika memang takdir Arjuna harus mati hari ini, Arjuna siap menerimanya. Arjuna berjalan menuju batang kayu pembakaran dengan pasrah. Perasaan Arjuna hancur setelah gagal membunuh Jayadrata dan berjalan untuk membakar dirinya sendiri disertai dengan perasaan senang dari para Kurawa. Krishna kemudian memegang tangan Arjuna dan berkata bahwa Arjuna belum dikalahkan. Dengan gerakan tangan, Krishna menjauhkan cakra sudarsananya yang telah menutupi matahari dan memunculkan matahari kembali. Kurawa terkejut melihat matahari kembali yang belum terbenam. Krishna berkata kepada Arjuna agar segera menjalankan sumpahnya, karena perang hari ini masih belum selesai. Arjuna kemudian memunculkan panah Pasupatasra dan menembakkannya. Panah tersebut memenggal kepala Jayadrata. Kepala Jayadrata terbang di udara. Sangkuni tertawa dan berkata bahwa Jayadrata telah diberi anugerah oleh ayahnya. Begitu kepala Jayadrata jatuh ke bumi, kepala dan tubuh Arjuna akan ikut pecah berkeping-keping. Arjuna pun akan dikalahkan hari ini. Krishna mengatakan trik kotor Sangkuni akan dikalahkan hari ini, karena Arjuna memakai senjata khusus Pasupatastra untuk mengalahkan Jayadrata. Kepala Raja Sindu terbang dan jatuh di pangkuan ayahnya. Ayah Jayadrata mengambilnya dan terkejut melihat kepala putranya dan melemparkannya ke udara. Kepala tersebut jatuh di tanah dan meledak serta ikut membunuh ayah Jayadrata. Matahari sesungguhnya telah terbenam. Krishna lalu meniupkan trompet tanda perang telah berakhir. Krishna berkata kepada Arjuna bahwa perlindungan apapun yang datang dengan cara dharma akan selalu bisa menghancurkan perbuatan adharma. Pihak Kurawa terlihat kecewa dengan hasil perang hari ini. Pandawa kembali ke base camp mereka. Drupadi sedang sibuk berdoa kepada Mahadewa untuk keselamatan Arjuna. Arjuna tiba dan menyentuh bahu Drupadi. Drupadi menjadi emosional melihatnya. Drupadi mengamati jimat perlindungan yang dia berikan kepada Abimanyu dan dia mengenang Abimanyu yang mengatakan bahwa dia akan aman selama jimat ini bersamanya. Drupadi menangis memegangnya dan menguburkan jimat tersebut ke tanah. Pandawa membakar tubuh Abimanyu dan menyelesaikan hak terakhirnya. Krishna berkata bahwa Abimanyu akan dikenang sebagai pejuang terhebat dalam sejarah dan banyak dari nama mereka akan diambil dengan nama Abimanyu. Karena dari jauh mengamati proses kremasi Abimanyu dan memberi hormat dari jauh. Seorang bertopeng menembakkan panah dengan sebuah surat dan mengenai pohon di dekat Karna. Karna mengambilnya dan membaca surat tersebut, yang meminta Karna untuk mengikuti orang yang bertopeng. Karna berlari di belakang sosok bertopeng dan mengejarnya.